Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika. Hari ini kami dari kelompok 9, yaitu saya Sabrina Hanifati dan rekan saya Nabila Diana Septiani akan mempresentasikan mengenai materi tentang bahan, media, dan sumber belajar matematika. Oke, sebelum masuk ke dalam presentasi, dari kelompok kami ada soal pretest, ada 5 soal. Nanti teman-teman bisa raise hand untuk menjawab ya. Kita mulai pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan bahan ajar dalam pembelajaran matematika. Silakan teman-teman, siapa yang menjawab? Boleh, Alia, silakan. Bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terarah untuk membantu peserta didik memahami konsep serta memahami kompetensi yang diharapkan. Dalam pembelajaran matematika, bahan ajar tidak hanya berisi penjelasan materi, tetapi juga mencangkup contoh soal, latihan, dan evaluasi yang disusun secara bertahap dari konsep sederhana ke kompleks, agar memudahkan siswa memahami materi yang bersifat abstrak. Itu dari saya. Makasih Teh. Oke, terima kasih Teh Alia. Jawabannya sudah tepat ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa fungsi utama dari media pembelajaran dalam matematika? Silakan. Siapa nih? Silakan Teh Amel untuk menjawab. Siapa sih yang harus Oke, baik, izin menjawab ya, Teh. Fungsi dari media pembelajaran itu sebagai sarana atau alat bantu untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa agar lebih efektif dan mudah dipahami. Dalam konteks matematika ini, media pembelajaran itu sangat penting karena dapat membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret, misalnya melalui grafik, diagram, atau animasi. Selain itu juga, media juga berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar, menarik perhatian siswa, serta membantu mengurangi kesalahpahaman dalam memahami konsep matematika. Oke, makasih Teh Amel. Jawabannya sudah sangat tepat. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa perbedaan antara bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar? Silakan. Silakan Teh Syahla. Izin menjawab ya Teh. Kalau bahan ajar, media pembelajaran, dan sumber belajar itu sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar, namun saling berkaitan. Gimana terima ini? Oh, Bahan ajar berfokus pada isi atau materi yang dipelajari siswa. Media pembelajaran merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan bahan ajar tersebut agar lebih mudah dipahami siswanya. Sumber belajar itu memiliki cangkupan yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, termasuk bahan ajar, media, lingkungan, teknologi, maupun manusianya. Dengan demikian, berarti itu membuktikan bahwa bahan ajar dan media pembelajaran itu sebenarnya merupakan bagian dari sumber belajar Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Syahla. Jawabannya udah tepat dan udah benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa sumber belajar itu penting dalam pembelajaran matematika? Silakan. Oke, Teh Jud, boleh dijawab? Izin menjawab, jadi sumber belajar sangat penting karena membantu siswa memahami konsep matematika yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami.
Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, teknologi, atau pengalaman sehari-hari, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual. Selain itu, sumber belajar juga dapat meningkatkan motivasi, mendorong siswa belajar secara mandiri, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oke, Teh Cu, terima kasih jawabannya sudah tepat. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Sebutkan dan jelaskan salah satu prinsip dalam memilih media pembelajaran. Silakan. Silakan Teh Hana. Oke, baik, izin menjawab teh. Dari salah satu prinsip dalam memilih media pembelajaran adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang artinya bahwa media yang dipilih harus mampu mendukung pencapaian kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jika media tidak sesuai dengan tujuan, maka pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak terarah. Nah, oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan relevansi antara tujuan, materi, dan media agar proses pembelajaran tersebut berjalan optimal. Aku sudah terjawab, Teh. Oke, sudah terjawab Teh. Sangat tepat. Terima kasih Teh Hana. Oke teman-teman, karena soal pretestnya sudah habis, jadi kita lanjut ke pembahasan materi tentang bahan, media, dan sumber belajar. Boleh di next? Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas kajian teoritis dulu, yaitu membahas definisi, bahan, media, dan sumber belajar. Jadi definisi dari bahan ajar yaitu merupakan materi pembelajaran yang disusun secara terarah untuk membantu peserta didik memahami isi pelajaran dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Lalu media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan atau pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses dan hasil pembelajaran. Jadi untuk ketiga ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran. Next. Masuk ke perbedaan bahan, media, dan sumber belajar. Walaupun tadi saya sebutkan ketiga hal ini saling berkaitan, tapi tetap ada perbedaan yang mendasari dari ketiga hal tersebut, yaitu di mana bahan ajar itu fokusnya pada isi atau materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan media itu berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan materi dari bahan ajar kepada peserta didik. Sementara sumber belajar itu adalah mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu termasuk bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi bahan ajar itu adalah materinya, media pembelajaran itu adalah alatnya yang memfasilitasi untuk menjelaskan materi dari bahan ajar, sedangkan sumber belajar itu adalah bahan dan media pembelajaran itu sendiri. Next. Masuk kepada fungsi dari bahan media dan sumber belajar, bahan ajar itu dalam pembelajaran matematika berfungsi sebagai panduan utama bagi guru dan bagi siswa untuk memahami konsep materi secara sistematis. Lalu media pembelajaran itu berfungsi sebagai untuk menjembatani kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika yang abstrak. Jadi dengan adanya media pembelajaran sebagai alat itu bisa membuat siswa lebih memahami materi matematika yang abstrak. Lalu lanjut, sumber belajar itu berfungsi sebagai untuk memperkaya pengalaman, memperkaya pengetahuan dari siswa. Next. Oke, sebentar ya teman-teman. Udah ada. Lanjut ke jenis-jenis bahan ajar.
Jadi jenis-jenis bahan ajar itu dibagi menjadi dua, ada bahan ajar cetak dan non-cetak. Nah, bahan ajar cetak itu sendiri ya seperti buku teks, modul, LKS. Lalu untuk bahan ajar non-cetak sendiri itu seperti video pembelajaran, audio pembelajaran, e-modul, lalu aplikasi-aplikasi interaktif seperti aplikasi algebra, quizzes, dan lain sebagainya. Next. Oke, lanjut ke karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar itu yang pertama harus mampu menyajikan konsep secara logis dan berurutan. Lalu bahan ajar itu harus membantu siswa memahami konsep abstrak melalui representasi yang konkret seperti gambar, diagram, atau model. Lalu yang ketiga, mengandung contoh soal yang bervariasi dan sederhana hingga kompleks. Lalu menyediakan latihan yang melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Yang kelima, menggunakan bahasa yang jelas namun tetap mempertahankan ketepatan simbol matematis. Dan yang terakhir, mengaitkan konsep dengan konteks kehidupan nyata. Jadi jika prinsip ini diterapkan, maka bahan ajar yang akan diciptakan itu akan lebih efektif dalam membantu pemahaman siswa. Next. Nah, lanjut ada prinsip bahan ajar, yaitu pengembangan bahan ajar matematika harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu di sini ada 3 prinsip. Prinsip hierarkis konsep, lalu ada prinsip kebermaknaan atau meaningful learning, dan prinsip representasi ganda. Lalu yang terakhir ada 4 ternyata prinsip interaktif, yaitu dimana prinsip hierarkis ini artinya kita memulai pembelajaran bahan ajar itu harus isinya dari yang mudah dulu baru ke yang sulit materinya. Lalu yang kedua, prinsip kebermaknaan atau meaningful itu maksudnya materi yang disampaikan itu harus dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga bisa memberikan kebermaknaan dalam pembelajaran siswa. Lalu yang ketiga, representasi ganda itu maksudnya kita harus di materi itu harus ada contoh nyata seperti penggunaan grafik, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada interaktif, jadi isi dari materi itu harus interaktif, yaitu bisa mendorong siswa untuk aktif berpikir dan belajar. Next. Nah, berikut adalah contoh desain bahan ajar berbasis konsep matematis, yaitu bisa berupa modul pembelajaran pada materi tertentu. Misalnya di sini sistem persamaan linear dua variabel. Nah, modul ini dapat disusun dengan struktur yang terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian, materi, contoh soal, latihan, dan evaluasi. Dan dalam penyusunannya juga harus diawali dengan masalah yang kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Next. Oke, sekarang lanjut masuk ke pada media pembelajaran. Di sini ada 4 klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama ada media manipulatif, yaitu contohnya seperti model bangun ruang dalam pembelajaran matematika, media manipulatif, atau alat peraga pecahan, ataupun alat peraga blok aljabar yang bisa memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung atau hands-on activity, sehingga mereka bisa efektif dalam memahami materi. Lalu yang kedua ada media visual statis. Di sini contohnya seperti ada gambar, grafik, tabel, atau diagram yang biasanya ditunjukkan. Lalu itu bisa membantu untuk merepresentasikan hubungan antar konsep secara jelas. Yang ketiga ada media dinamis, yaitu media dinamis berbasis teknologi, contohnya yaitu aplikasi komputer atau animasi yang bisa memungkinkan siswa melihat perubahan suatu konsep secara real time. Misalnya perubahan grafik fungsi akibat perubahan parameter. Contohnya bisa seperti aplikasi algebra. Yang keempat ada media interaktif, yaitu multimedia yang mengintegrasikan berbagai unsur seperti teks, gambar, suara, dan animasi, sehingga memungkinkan siswa belajar secara lebih aktif dan mandiri. Next.
Fungsi media pembelajaran dalam konteks matematika itu ada 4. Yang pertama, membantu memvisualisasikan konsep yang sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara verbal atau simbolik saja. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, mengurangi miskonsepsi karena dengan adanya alat bantu media ini memberikan representasi yang jelas dan akurat kepada siswa. Yang keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Next. Kriteria pemilihan media pembelajaran juga dijelaskan di sini, yaitu harus dilakukan secara cermat dalam memilih media pembelajaran agar media yang dipilih itu benar-benar dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran dan jenis materi matematika yang diajarkan. Ya, jika kita ingin menjelaskan materi bangun ruang, maka berikanlah media yang bisa merepresentasikan tentang bangun ruang tersebut. Nah, yang kedua itu media harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, termasuk tingkat perkembangan kognitif, gaya belajar, dan pengalaman belajar sebelumnya. Jadi media juga harus dipilih berdasarkan tingkat perkembangan kognitif siswa. Jadi kalau untuk siswa SD, mana yang cocok media yang harus kita gunakan, untuk SMP yang mana, untuk SMA yang mana. Nah, lanjut, yang ketiga itu ada kemudahan penggunaan dan ketersediaannya juga mudah didapatkan, efisiensi waktu, serta biayanya juga relatif murah. Next. Nah, di sini juga ada contoh media inovatif matematika. Salah satu contohnya adalah aplikasi berbasis teknologi seperti GeoGebra yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang di sini memungkinkan visualisasi konsep matematika secara dinamis seperti grafik fungsi, transformasi geometri, dan hubungan antar variabel. Dan lebih banyak lagi contoh lainnya tentang media inovatif matematika yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Next. Oke, untuk materi sumber belajar matematika akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Teh Nabila. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita membahas tentang sumber belajar matematika. Nah, jadi sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran, baik berupa manusia, alat, lingkungan, maupun teknologi. Jadi sumber belajar itu tidak hanya buku saja, tetapi juga bisa berasal dari lingkungan dapat membantu konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Selain itu, penggunaan sumber belajar juga dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dan membuat atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip pemilihan dan penggunaan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Pemilihan ini harus dilakukan dengan tepat agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Tujuan utamanya adalah untuk membantu penyampaian materi, meningkatkan motivasi belajar, serta mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Artinya, bahan dan media yang digunakan harus mendukung kompetensi yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, seperti kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Ketiga, kesesuaian dengan materi, terutama untuk materi matematika yang bersifat abstrak, sehingga membutuhkan bantuan media visual atau konkret. Yang ketiga, kesesuaian dengan materi, terutama untuk materi matematika yang bersifat abstrak, sehingga membutuhkan bantuan media visual atau konkret. Dan yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi, yaitu media yang digunakan harus mudah digunakan, tidak memakan banyak waktu, dan sesuai dengan kondisi yang tersedia. Jadi media yang sederhana tetapi tepat guna seringkali lebih efektif dibandingkan media yang terlalu kompleks.
Selanjutnya adalah implementasi dalam perencanaan pembelajaran. Implementasi ini berarti bagaimana bahan ajar, media, dan sumber belajar dirancang dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran secara sistematis. Tujuannya adalah agar pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan mampu meningkatkan keaktifan siswa. Pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan. Pertama, analisis kebutuhan siswa, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal, minat, dan kesulitan yang dialami siswa. Kedua, integrasi dalam RPP atau modul, di mana guru menentukan bahan ajar, media, dan sumber belajar yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, menyusun skenario pembelajaran. Misalnya, pembelajaran diawali dengan video, dilanjutkan dengan penggunaan alat peraga, dan diakhiri dengan latihan soal. Yang terakhir, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penggunaan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui tes hasil belajar, observasi aktivitas siswa, maupun refleksi pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Pada bagian terakhir, kita membahas tentang permasalahan dan solusi dalam penggunaan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Ini belum selalu berjalan optimal. Beberapa kendala sering terjadi antara lain keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya alat atau akses internet, media yang kurang variatif, serta bahan ajar yang kurang kontekstual. Selain itu, pembelajaran juga seringkali masih bersifat monoton, sehingga kurang menarik bagi siswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang inovatif. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, lalu menggunakan media sederhana, dan yang ketiga meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Artinya, pemanfaatan teknologi juga dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, kreativitas guru menjadi kunci utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menarik. Baik teman-teman, untuk sesi presentasi sudah kelar. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Mulai dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau begitu kelompok 2 dulu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Teh Dwi. Baik, Teh Sabrina izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Rahmawati dari kelompok 2. Izin bertanya untuk kelompok 9, apakah ketergantungan yang terlalu tinggi pada media visual akan menghambat kemampuan siswa dalam berpikir abstrak dan memahami notasi simbolik matematika di jenjang yang lebih tinggi? Terima kasih, Teh Sabrina. Terima kasih Teh Dwi atas pertanyaannya. Lanjut kelompok 3. Silakan Teh Dinda. Izin bertanya, kira-kira penggunaan media ini tuh ada pengaruhnya nggak terhadap keaktifan siswa di kelas? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Dinda. Lanjut kelompok 4. Silakan Teh Maura. Izin bertanya, saya Maura dari kelompok 4.
Tadi kan disebutkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi itu tadi kan disebutkan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, menurut kelompok kalian itu mana yang lebih penting? Pembelajaran efektif tapi memakan waktu lama atau yang efisien tapi kurang mendalam? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 5. Izin masuk. Perkenalkan, saya Nova Rizky Amanda dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 9. Prinsip pemilihan media kan menekankan kesesuaian dengan tujuan siswa dan materi. Namun, prinsip efisiensi seperti biaya, waktu, dan fasilitas seringkali bertentangan dengan idealitas tersebut. Jika di sekolah tidak tersedia proyektor, akses internet terbatas, dan siswa memiliki gaya belajar yang sangat beragam, bagaimana guru tetap bisa menerapkan prinsip kesesuaian tanpa mengorbankan kualitas? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Teh Nova. Lanjut ke kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Dari kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Silakan Teh Jun. Izin bertanya, pertanyaannya dari berbagai jenis media pembelajaran, yaitu manipulatif, visual, dinamis, dan interaktif, kapan sebaiknya masing-masing media pembelajaran tersebut digunakan? Terima kasih. Terima kasih Teh Jun. Lanjut ke kelompok 7. Kelompok 7. Silakan Teh Syahla. Izin bertanya ya. Izin bertanya Teh, jika dua kelas memiliki kemampuan yang berbeda, apakah media pembelajaran yang digunakan harus sama atau dibedakan? Kan karena dua kelas ini kemampuannya berbeda ya. Boleh tolong dijelaskan menurut pandangan kelompok Teteh? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Syahla atas pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 8. Silakan Teh Dia. Izin bertanya Teh Bina, menurut kalian mana yang lebih penting dalam pembelajaran matematika? Bahan ajar, media pembelajaran, atau sumber belajar? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Oke, Teh Dia, terima kasih. Lanjut ke kelompok 10. Kelompok 10 ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Kang Rifku. Ya, jadi pertanyaannya itu kan di satu sisi media dinamis kayak GeoGebra kan efektif banget untuk visualisasi real time. Nah, tapi media manipulatif fisik juga seperti yang kalian jelasin efektif juga untuk memahami konsep dasar yang konkret gitu loh, secara konkret. Nah, jadi bagaimana strategi pemateri dalam menentukan proporsi yang ideal antara media digital dan alat peraga fisik agar salah satunya itu tidak mengalihkan fokus siswa dari konsep matematika itu sendiri gitu loh. Jadi biar nggak bingung milihnya gimana. Oke, terima kasih Kang Rifku atas pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 11. Silakan Kang Adi. Oke, izin masuk. Aku mau tanya bagaimana kalian menghindari miskonsepsi meskipun sudah menggunakan media pembelajaran. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ke kelompok 12. Ada yang ingin bertanya? Oke, izin masuk. Saya Alif dari kelompok 12. Izin bertanya, jika hasil belajar siswa rendah, bagaimana menentukan masalahnya? Apakah masalahnya itu dari materinya, medianya, atau sumber belajar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 13. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 13. Silakan Teh Jihan.
Baik, perkenalkan saya Jihan dari kelompok 13, izin bertanya terkait prinsip representasi ganda dalam pengembangan bahan ajar. Apakah ada risiko beban kognitif bagi siswa jika bahan ajar terlalu banyak presentasi? Punten Teh Jihan. Bisa diulang soalnya? Terkait prinsip representasi ganda dalam pengembangan bahan ajar, apakah ada risiko beban kognitif berlebih bagi siswa jika bahan ajar menyajikan terlalu banyak representasi, misalnya gambar, tabel, dan simbol secara bersamaan? Terima kasih. Oke, Teh Jihan, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1. Oke, silakan Kang Adam. Oke, boleh Kang Alpi. Perkenalan, saya Alfi Firmansyah dari kelompok 1 akan menanyakan ke kelompok 9. Nah, bagaimana cara menyusun media pembelajaran dengan baik dan benar? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Kang Alfi. Karena semua kelompok sudah bertanya, kami akan menjawab 3 pertanyaan untuk sesi sekarang. Jadi, kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 12. Jika hasil belajar siswa rendah, bagaimana Anda menentukan apakah masalahnya berasal dari materi, media, atau sumber belajar? Jadi, untuk menentukan penyebab rendahnya hasil belajar, guru bisa melakukan analisis sederhana seperti melihat hasil evaluasi, mengamati proses belajar, dan meminta umpan balik dari siswa. Jika banyak siswa tidak paham isi pelajaran,